Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'tana ni'mat katsira hatta qadarna al-istima' ila al-maqam mubarak. Salatan wa salaman dari mayyit mutalazimin ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur wa ila siratal mustaqim. Al-Mukarramun, yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi kullubikum Pak Sultan beserta jajaran. Baru dengan sudah lama kita ngobrol, alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Asal Ustazah, mudah-mudahan anak-anakku santri santriat, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan karunia dan nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak kepada kita semua. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini yang begitu besar adalah kita dihadiri oleh Pak Sultan. Terima kasih ya, dan seluruh keluarga ya, banyak sekali berapa mobil dari Pak Alwi. Alhamdulillah ini insya Allah ada keberkahan buat kita, buat anak semua. Terima kasih juga Pak Zainal ya, ini yang mempelopori dinar dan dirham Kabupaten Cirebon. Ya, kita kemarin sudah di anak-anak itu sudah anak pancing saja. Artinya ini kita dijajah tapi tidak terasa dijajah itu. Potensi alam kita habis hanya diganti dengan kertas yang ditulis dolar. Kertas, tas biasa itu, kemudian dicetak dan kirim ke seluruh dunia biar aset seluruh dunia biar habis. Dibawa ke pemilik dolar yang sekarang. Dan ketika menjadi itu dia kembali. Nah sekarang ini waktunya saatnya akan kembali dolar ini. Ya sehingga kita bersih nanti. Nah inilah salah satu daripada solusi yang paling tepat ke depan bagaimana kemudian kita mengenalkan yaitu yang namanya dua mata uang, ya, penukar mata uang itu dinar dirham. Makanya anak nanti pada ahlinya nanti Zainal ini salam salam Pak Sultan dan Pak Zainal. Pak Zainal ini adalah sama-sama satu Muhammad. Nah, 86 dari Nabi Muhammad sampai pulang ke Cirebon. Ini pesantren pada awalnya berdiri di Gronggong, Pak. Di Gronggong, yang sekarang itu Ping Sewu. Itu Ping Sewu itu dulunya adalah Salman. Ya, kemudian wakafnya, maka oleh karena itu juga nanti kita minta saran-saran Pak Zainal dan kemudian hari nanti bagaimana kita juga akan memberikan pemahaman kepada nadir-nadir agar wakaf tidak hilang. Mereka ada yang mewakafkan, silakan manfaatkan ini tempat 85 untuk kegiatan pendidikan Salman. Kemudian 2014 ternyata bermasalah, gitu kan? Karena tempat itu ada yang jual. Ya, kita tidak bisa. Sehingga pindahlah ke sini. Ya sebelum ke Salman itu memang mampir dulu anak-anak kita itu di Kampung Damai. Ya di teman kita, senior kita Pak Kiai Nurjen. Bertahap seminggu tuh anak-anak kita dengan gurunya. Kemudian setelah itu baru mereka hijrah dari Kampung Damai ke Salman ini, ya sehingga sejarah pendirian Salman itu ternyata mirip dengan ketika Salman Al Farisi akan mencari kebenaran. Dari satu tempat ke tempat, budak pernah dijual menjadi budak, sebagaimana akhirnya dia menemukan tempat di mana tempat itu tumbuh, yaitu kurma, dan itu sudah ada Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan anak-anak kita menjadi kader-kader ya yang akan kembali ke masyarakatnya, karena mereka pendidikannya ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Ya jadi sejak 2014 itu di sini, 2008 berdiri, 2014 hijrah dari Gronggong ke sini. Jumlah santri ketika pindah 18 awal itu. 18 orang, kelas 1 ada 6, kelas 2 ada 4, ya kemudian kelas 3 nya ada 2. Jadi mereka sebagai asal di gunung awal. Nah hari ini alhamdulillah santri kita 296 Pak Sultan ya Pak Zainal. Kemudian guru yang mungkin di pondok itu 40. Ya dan hari ini kita dikirim sama Gontor pengambilan 8 orang. Jadi kepercayaan Gontor kepada kita itu dengan mengirim kader-kader terbaiknya untuk mengabdi selama 1 tahun. Walaupun memang dari 8 orang itu biasanya sudah ada yang besar. Pengabdian 4 ada yang besar 1 itu tadi beberapa tahun. Jadi kan kita alhamdulillah bersyukur diaku sebagai rumpun daripada Gontor.
Itu. Sehingga bahasanya insya Allah bahasa Arab bahasa sejarah walaupun tidak seperti Gontor dan ada takhid tetap fine. Ya, alhamdulillah. Untuk itu mudah-mudahan kedatangan tamu kita nanti akan ikut mendoakan. Ya, kenapa? Karena ketika anak-anak hadir karena kita 1.000 meter. Nah dalam jangka 9 tahun ini alhamdulillah sekarang sekitar 20.000 meter. Ya, jadi ada perkembangan yang cukup besar ya, dari wakaf yang 1.000 kemudian sekarang hampir 20.000. Terus kita akan mengembangkan hingga minimal 10 hektar yang bisa kita manfaatkan untuk seluruh fasilitas kita di sini. Kemudian yang kedua tentunya mohon maaf ya, terima kasih atas kehadiran dan nanti ilmunya, mohon maaf atas penyambutan kami yang mungkin tidak berkenan di Bapak dan kawan-kawan. Saya jam 7 sudah ke kecamatan tadi karena ada acara pembukaan manasik kolosal di Kecamatan Dukutan. Jadwal itu jam 7.30, udah mulai berarti jam 8 karena sudah ada materi pertama ini selesai. Oh ternyata memang betul kenapa kita ada 3 waktu itu, waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Sehingga jam 8 Pak Camat belum datang dan seterusnya ya. Jadi mohon maaf Pak Sultan, sebetulnya itu sudah siap pagi-pagi untuk menyambut tamu-tamu yang selama ini kita didamkan untuk bisa hadir di kita. Semoga acaranya manfaat anak-anak semua ya, belajar terus ya, dan kemudian juga nanti menjadi bagian daripada ilmu terkait dengan sejarah gitu nanti akan diinginkan. Kemudian tadi pemanfaatan terkait dengan dinar dan dirham. Sebetulnya idealnya ya itu ya, jadi alam kita dibeli dengan emas itu seimbang. Jadi yang diambil oleh Amerika itu adalah kayunya, batu baranya, emasnya yang di sana di Papua itu, kemudian dia belinya pakai emas juga. Ya itu imbang gitu kan. Tapi orang itu ternyata memang tidak dijajah. Inilah makanya Salman nanti akan menjadi bagian daripada lembaga yang akan menghidupkan kembali mudah-mudahan peran daripada 2 mata uang yang memang sudah ada sejak zaman kerajaan pemasan Islam daripada waktu itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Syukran kasihan jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas selanjutnya oleh Sultan Kecirbonan Singgan, Sultan Agung Berdaya Kedingiran ST, sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Paket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Hussein, pimpinan pondok Sayyid Salman Assalam negeri Tonggo. Ini berarti di sini 2014. 2014 ya, yang dari Kerombong ya, di sini ya. Alhamdulillah. Ada yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sujeri PD Pembina Yayasan Salam. Yang mana Bapak? Sedang acara ketasik, mohon maaf. Oh, yang mana sih ya? Yang saya hormati Pak Zainal Masuki, asing lagi ini berjuang dari seminar dan juga yang terhormat seperti kita Pak Tantowi, dia penggiat budaya juga ya. Tapi saat sekarang beliau sedang belajar kembali tentang kalimat lokal ya, sejarah masyarakat yang menceritakan tentang Sinuhun Jati, negara Cirebon, Surabaya. Masuk lagi ke bawah semuanya wanita-wanita ibu ini.
dan semuanya jago-jago ya. Bersyukur alhamdulillah. Dan para santri Wan Santriwati hadir, dan mungkin banyak unsur yang lain tentang undangan yang tidak bisa disebut satu. Yang jelas pertama alhamdulillah berkah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya Dilang belum tidur, habis jarak sampai jam 4 pagi, saking semangatnya tak terasa Dilang. Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara ini pastinya dengan senang dan merupakan yang nyambung ya dengan keraton. Salawat salam ya tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para sahabatnya dan para pengikutnya, insyaallah kelar semua yang hadir di sini memberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yang jelas saya mengapresiasi ya, dan bisa hadir di sini dengan senang sekali bisa bertemu para santri yang mana pastinya ini yang dicita-citakan para leluhur kita. Meneruskan perjuangannya yaitu dakwah Islam. Jadi para kader-kadernya digodok agar ke depan menjadi generasi yang mengejawantakan laku-laku Rasulullah SAW, menjadi generasi yang unggul, ya, bertakwa, yang bisa memimpin kelak dalam kehidupan di masyarakat. Nah, sekarang pastinya tantangan cukup berat, tapi insya Allah dengan dekat kita, keyakinan kita, semangat kita, insya Allah perjuangan hidup ini akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini kita alhamdulillah akan membuka tradisi kita. Yang jelas kalau kita konteksnya dengan Cirebon menimbang masa lalu, pastinya mengawali dengan kerajaan Islam dan tata titi kondisi perekonomian, kondisi ketatanegaraan, semuanya bernuansa Islam, sehingga dikatakan ada tradisi yang hilang, yaitu mengenai masalah mata uang, dinar dirham dan fulus. Kita mudah-mudahan bisa mengembalikan masa kejayaan kita. Karena tadi seperti dikatakan tentang masalah kejayaan ini, kita jangan sampai tergajahkan oleh asing. Kita harus kuat dengan melaksanakan tradisi dalam hal ini kejayaan Islam mata uang dinar dirham ini, yang mudah-mudahan merupakan suatu solusi
untuk apa bermuamalah, yang untuk zakat, untuk investasi juga mungkin ya, ketahanan ekonominya. Dengan ini mudah-mudahan pesantren ini menjadi motor kegiatan daripada yang kita untuk kembali. Salahnya kita menuangkan kembali kejayaan daripada kita patokannya dari Mbah Guru Cirebon ya, Mbah Cirebon Sunan Gunung Jati dan Kerajaan Cirebon yang dulu di naskah mutasinya itu penguatan DADA menggantikan dianya putra Sunan Gunung Jati yang terhukum ya, dibayar seberat badannya ya, Bang Jenang Sugiya. Begitu kita mari bersama-sama para generasi muda Islam ini harus menjadi kuat ya di saat yang akan datang dan bangkit di bidang ekonominya cara syariah ya. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi tentang seminar mengenal kembali kenal Dirham dan Fulus dari Keraton Kacirebonan membukanya. Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dibuka. Kemudian sambutan dari kami, mudah-mudahan segala sesuatunya innallaha sami'un alim, innallaha ghafurur rahim, mugi-mugi Allah memberkahinya. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf langsung saya nih mau ngejar acara juga. Sekian, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qa'id wa syarahu bisamanin bahsin darahima ma'dudah wa kanu minaz zahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Salman Assalam beserta jajaran ustadznya, juga yang saya hormati Bapak Direktur, Ketua Yayasan, dan para ustadz juga, baik ustadzah juga, dan yang saya banggakan seluruh santri Pondok Pesantren Sayen Assalam yang saya banggakan. Kalau seperti itu ingat saya 30 tahun yang lalu, mungkin itu ya, saya alumni Gontor 91, masuk 85. Mungkin umuran saya ini seumuran dengan bapak-bapak kamu semua ini, betul enggak? Jadi kalau ayahandamu dan ibundamu sekolah selesai pondoknya 91, ya berarti seumuran dengan saya. Dan Anda waktu belum hadir ya, 91, Anda belum? Anda hadir sekitar 2010 atau 2007 dan punyanya. Nah, sekitar itulah ya hadirnya. Suka duka pesantren sudah saya rasakan. Ya, termasuk saya masih panitia Ustadz Salman Hanudi, Hendi, yang selalu berkomunikasi. Mana orangnya? Syukron ya Ustadz. Kemudian kepada Mas Moderator,
Jadi suka duka nyantri sudah saya rasakan. Ya. Baik dari mulai yang punya duit, ya, telat kiriman, melanggar aturan, kemudian apalagi kadang-kadang dibully sama kelas, itu sudah saya rasakan. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang membuli maupun dibully. Betul? Mudah-mudahan tidak ada yang mencederai santri juniornya. Seniornya sayang sama juniornya. Ya, ustadznya sayang sama santrinya. Ya, ini terus terang aja. Mudah-mudahan berita-berita yang tidak enak terjadi pada pesantren lain tidak terjadi di sini. Seniornya sayang juniornya. Ya, seniornya gak usah dendam pada juniornya. Bimbing dia. Ya. Ustadznya sayang, perhatian kepada santri. Dan kemudian santri tetap sehat, baik sehat fisik maupun sehat mental. Itu harapan saya di pesantren ini ya. Baik, ke persoalan negara. Ulama membagi Islam itu ada 3. Pertama, akidah. Ya, akidah itu bicara tentang keyakinan umat Islam. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang memberikan rezeki hanya Allah. Meyakini bahwa Allah lah yang memberi kesehatan. Meyakini bahwa Allah lah yang patut disembah. Ya, itu diantara bicara akidah. Fundament penting. Maka kemudian ketika Nabi dakwah di Makkah 13 tahun itu, isinya adalah akidah. Isinya memantapkan keimanan sahabatnya. Kenapa? Karena di Makkah saat itu banyak Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan patung berhala yang disembah, Tuhan angin, Tuhan gunung, Tuhan apalagi batu, bahkan Tuhan status sosial, Tuhan status finansial. Itu menjadi sembahan orang-orang Quraisy. Maka muncullah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegasikan. Apa menegaskan itu? Menegaskan dimaknai mematahkan, menghapus semua Tuhan-Tuhan kecil yang ada hanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebutnya la ilaha tidak ada Tuhan, menegasikan Tuhan-Tuhan itu. Hanya Allah yang diakuinya, hanya Allah yang memberi kehidupan, hanya Allah yang memberi nafas, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan segalanya. Itu akidah. Kemudian yang kedua ibadah. Ibadah apa? Coba, apa ibadah? Nah, ini sudah mahiyal ibadah. Tapi bisa mahiyal ibadah lughatan wasilahan. Ada yang ingat? Al-ibadah hiya al-khudu'u wal inqiyadu. Jadi ketaatan dan ketundukan. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Tadi lughatan, sekarang istilah apa? Kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Segala sesuatu yang Allah sukai dan ridhoi terhadap perbuatan tersebut. Maka ada ibadah bersifat mahdoh, ada ibadah bersifat ghairu mahdoh. Mahdoh, otak kita tidak boleh masuk di dalamnya. Kamu sholat subuh 2 rakaat, ya 2 rakaat. Supaya sehat olahraga lah, jadi 3 rakaat misalnya. Boleh tidak? Ya boleh, karena otak manusia nggak boleh masuk dalam sini. Itu ibadah. Kemudian ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah di luar yang telah ditetapkan Allah, otaknya masuk di dalamnya. Contoh apa? Sedekah. Itu sedekah yang dalam fikih mahdohnya adalah memberi makan miskin, memberi makanan kepada miskin, orang miskin, memberikan uang kepada orang miskin. Tapi sedekah bukan kalau memberi info lowongan kerja. Sedekah bukan. Sedekah
Sedekah tidak kalau orang memberi beasiswa, sedekah bukan. Sedekah. Nah, inilah ibadah rumah punya fungsi otak masuk dalamnya untuk memikirkan ternyata sedekah bukan hanya ngasih uang, ngasih lowongan kerja, ngasih beasiswa, ngasih jalan kebaikan, itu sedekah. Dan yang ketiga adalah muamalah. Sini. Muamalah itu masdar atau bukan muamalah? Masdar apa? Masdar ini dari asal apa? Asalkan dari amala yu'amilu. Maksudnya apa? Fa'ala yufa'ilu. Kalau ada amala, fa'ala berarti ada makna saling. Nah, akidah individual, ibadah cenderung individual. Kalau sudah muamalah, karena amala yu'amilu bermakna saling, berarti harus dua orang atau lebih. Maka kalau bicara muamalah adalah unsur Islam yang berkaitan dengan kerja sama antara dua orang lebih. Jadi apa makna muamalah? Bahasa terjemahnya muamalah itu transaksi, interaksi. Nah, jadi muamalah itu maknanya adalah transaksi. Nah, dari sini kemudian muamalah bagi dua lagi. Apa coba? Satu, muamalah apa? Ingatnya, muamalah bainan nas. Bukan. Muamalah maliyah dan muamalah ghairu maliyah. Apa kalau muamalah maliyah? Apa artinya muamalah maliyah? Apa coba muamalah maliyah? Transaksi komersil atau transaksi profit. Itu kan maliyah, kan duit kan, berarti profit atau komersil. Kalau muamalah ghairu maliyah apa? Ghairu maliyah. Muamalah ghairu maliyah artinya transaksi non profit. Transaksi non profit atau transaksi non komersil. Oke, saya tanya. Kalau pernikahan itu transaksi komersil apa transaksi non komersil? Ayo. Komersil apa? Apa rasanya coba? Kalau pernikahan itu transaksi komersil apa non komersil? Coba yang komersil. Apa alasannya? Ada mahar, betul. Berarti perempuan bisa beli dong. Ayo, betul nggak? Kalau nikah itu profit dan komersil, perempuan kamu ini dibeli karena komersil. Ayo, mau nggak perempuan dibeli dengan nggak mau kan? Ayo tanya, nikah itu transaksi non komersil. Apa alasannya? Alasannya apa? Karena mahar laki-laki itu diserahkan kepada perempuannya, bukan kepada wali perempuannya. Betul? Nah, kalau nanti mahar itu diterima oleh orang tuanya, maka perempuan itu adalah jual beli. Nah, itu ya. Ternyata perempuan itu ketika dapat mahar bukan untuk orang tua yang beri untuk diri. Dia bukan barang. Nah, sekarang pinjam meminjam itu transaksi komersil apa non komersil? Non komersil. Kamu misalnya minjam satu buku di kawanmu di kamar sebelah, kembalinya satu buku atau dua buku? Satu buku. Kalau kawanmu yang dipinjam buku itu minta dua buku, berarti itu riba. Jadi riba itu bukan duit saja. Maka kemudian kalau minjam buku
harus kembali satu buku, maka minjem duit pun harus kembali seperti minjemnya. Itu. Jadi kalau Anda minjem 1 juta ke kawan sebelah, maka kembalinya harus 1 juta, karena pinjam meminjam itu non komersil. Sekarang jual beli itu komersil bukan? Komersil. Apa? Karena ada profit. Saya beli dasi nih, kayak Mas nih, dasi yang bagus nih, ya. Boleh dia beli 20.000, ada teman yang naksir dasinya, dia jual 30.000, boleh tidak? Boleh, karena dia jual beli. Sewa menyewa itu transaksi komersil. Ya, kemudian berserikat itu transaksi komersil. Saya tanya sekarang, dulu Nabi itu bertransaksi tidak? Transaksi. Pakai apa? Pakai emas dan perak. Dan tidak hanya emas dan perak ya, komoditas ekonomi, barang, apakah korma, apakah zawabun, apakah garam, itu bagian dari komoditas yang berharga. Jadi uang itu adalah tidak mesti dengan dirham, tetapi kemudian apa? Barang komoditas. Baik, Nabi Muhammad dakwah di Makkah berapa tahun? 13. Berarti lebih ke akidah ya. Kemudian ke Madinah berapa tahun? Ke Madinah berapa tahun? 10 tahun membahas masalah ibadah dan muamalah. Coba saya tanya, apa saja yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah di Madinah? 1. Apa? Mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang kedua, mendirikan masjid. Inilah ibadah, simbol ibadah dalam Islam yang sekarang ini adalah masjid. Yang ketiga apa? Mendirikan pasar. Jadi pasar itu simbol dari komersil, simbol dari transaksi komersil, simbol dari transaksi profit. Nah, saya tanya kemarin, tanya lagi, bolehkah Anda jualan dekat masjid? Boleh, karena dulunya pasar dibangun dekat dengan masjid. Saya tanya, mengapa Nabi membangun pasar dan juga membangun masjid? Supaya umat Islam bisa hidup menguasai masjid yang bersifat akhirat dan menguasai dunia. Pasar adalah simbol menguasai dunia. Siapa yang menguasai pasar, maka dia akan lebih jaya. Dan siapa yang bisa menguasai masjid dalam konteks positif, maka dia juga jaya di dalam akhiratnya. Maka Nabi berusaha untuk menjadikan umat Islam menguasai masjid dan menguasai pasar. Saya tanya, apakah hari ini umat Islam menguasai masjid dan pasar? Mudah-mudahan kita ini bisa menguasai masjid dalam arti apa? Kaki kita suka melangkahkan ke masjid untuk berjamaah di masjid, untuk mengaji di masjid, untuk berbicara di masjid. Dan kedua, menguasai pasar. Itu ininya. Saya tanya sekarang, alatnya apa Nabi itu ketika membuat pasar? Apa alatnya? Dinar dan monggo dibuka. Dinar dan dirhamnya. Nah. Dan ini mana dinar dan dirham? Ini apa ini?
Ini yang kuning disebut dengan dinar. Di atas, nah, coba lebih atas lagi. Gambar dinar dirhamnya. Yang slide dan saya kirimkan itu. Ah, ini siapa ini? Pangeran Arif, sudah hafal. Terus Mas. Nah, ini dinar, ini dirham. Terus Mas. Ah, ini yang tadi Pangeran apa Sultan apa? Abdul Ghani. Nah itu. Terus. Ah, ini sedang bertransaksi. Terus. Ya, yang gambar ya, terus. Ah, ini masih. Terus. Ah, ini. Ini apa ini? Dirham. Inilah dirham ini dulu zamannya Nabi. Mengapa Nabi itu menganggap dinar dirham sebagai uang? Karena dia ajak sampai akhir hayat. Artinya nilainya itu sama. Rasul, nih dirham pada masa Nabi itu bisa beli ayam. Sampai sekarang satu dirham bisa beli ayam. Berapa sekarang dirham itu? 78.000. Bisa beli ayam dengan 78.000? Bisa beli 2 kilo mungkin. Ajak. Nah, coba. Ini beratnya 2,975. 14 abad yang lalu ketika Nabi beli ayam di tanah Makkah, itu bisa beli ayam dengan 1 dirham. Dan sampai hari ini sudah berlalu 14 abad yang lalu, bisa nggak beli ayam? Bisa. Itu aja. Oke, karena yang dinarnya. Yang dinar yang kuning. Ya ada. Ulangi lagi ke atas. Terus. Yang tadi yang kuning tuh. Nah, nih tuh. Ini dinar. Ini dinar di masa Nabi ini bisa untuk beli kambing. Ya, bisa beli 1 kambing yang besar, 2 kambing kecil. Sekarang masih bisakah beli kambing 1 dinar? Bisa. Berapa sekarang harga dinar? 5 juta. 5 juta 1 keping ini 5 juta karena harga emas lagi naik. Emas LLM yang 24 karat itu beratnya harganya sudah 1,3 juta per gram. Nah sekarang yang dinar ini itu beratnya 4,25 gram, 22 karat, 91,7%. Artinya dinar ini mendekati sempurna atau sudah mas tua. Harganya 5 juta. Saya tanya, 5 juta bisa nggak beli kambing? Berarti 15 abad yang lalu harga kambing sampai hari ini sama 1 dinar. Saya tanya, maaf, saya bukan dalam konteks mengkolok-kolok, karena kebetulan saya punya rupiah. Gitu. Kalau punya ringgit, saya mau ringgit. Ya. Ini berapa nih? 100.000. Tahun 2000, Anda belum naik ya 2000 ya? Ini bisa membeli telur berapa kilo? Harga 100.000. Karena per kilonya telur itu 2.000 cuma. Berarti berapa kilo? 50 kilo telur Anda bisa beli dengan uang 5.000. Sekarang, bisakah dalam waktu yang 20 tahun ini, bisakah dengan membeli 50 kg telur dengan 100.000? Bisa. Mungkin hanya 4 atau 5 kilo karena saya sudah sampai 20, 23. Berarti tambah 4 kilo. Nah, inilah disebut dengan inflasi. Barangnya sama 20
50 kilogram telur dibeli dengan harga ini, sekarang tidak bisa lagi untuk dapat 50 kilo telur dengan uang yang sama. Inilah inflasi hanya waktu 20 tahun. Mana yang turun, telurnya atau rupiahnya? Inilah makanya kemudian uang kertas tidak tahan dengan bantingan harga. Kalau minyak emas dan perak bertahan 14 tahun yang lalu. Jadi semua uang kertas akan mengalami penurunan. Bahkan nih dibandingkan dengan dolar 16.000 uang kita, dolarnya cuma $1, lebih murah lagi. Jadi kita harus 16.000 baru dolarnya 1, kitanya 16.000 luar biasa. Oke, ya sampai sini bisa pahami ya. Jadi, nah coba sekarang kalau saya lipat-lipat jadi 4, apakah bisa harganya 125.000? Tidak bisa. Tapi kalau dinar dan dirham digecek misalnya di 2, ada harganya. Tadi dinar yang 4,25 dibagi 2 misalnya 2 gram lebih sedikit, ada harganya tidak? Ada. Kalau ini dibagi 2 dirobek, ada harganya 50.000? Nah, inilah uang kertas. Kadang-kadang sedikit saja kita robek, laku apa tidak? Nah, inilah perbandingan antara dinar dan uang kertas. Lantas, bagaimana? Nah, ini harus kita bicara realitas. Ada namanya fikih realitas. Kalau Anda menolak keras uang kertas, Anda tidak bisa hidup di Indonesia. Betul nggak? Anda beli bensin pakai ini, beli Indomaret pakai ini, itu realitas. Beli beras, beli sepatu, beli pakaian pakai ini, itu namanya realitas. Tetapi seorang muslim harus menggali rujukan. Oh, ternyata Islam itu punya warisan bernama dinar dan dirham yang ajat, yang lestari. Maka kemudian ketika dua pemahaman ini sambil memahami uang kertas sebagai sebuah realitas, dinar dirham sebagai rujukan, maka bisa klop. Maka kemudian alat tukar pada hari ini, terutama di komunitas dinar dirham, ini masih diterima karena madorot, ya, dan juga dinar dirham dicoba dilaksanakan serta ada barter. Ini mata uang pak uang. Ini mata uang, bukan uang. Uangnya adalah ini. Uangnya adalah gandum, beras, kurma, uang. Karena dia apa? Bernyali dengan dirinya. Ini kalau seandainya tidak ada tanda tangan BI sama presiden, laku nggak? Karena apa? Karena fitrahnya ini uang ini di kilo, fitrahnya di rim. Dan kita sadari bahwa hidup kita di sini adalah hidup di mana uang kertas yang laku. Kita nggak bisa melawan ini, tapi ada opsi baru dengan dinar dan dirham. Biarkan ini berlaku, dan kita ada cara baru karena kalau melawan ini anti ini tidak bisa karena hidup di mata realitas. Baik. Kemudian dinar itu sebagai alat tukar, ya. Ternyata juga dinar dirham menjadi alat bayar zakat. Saya tanya, Anda pernah belum bayar zakat mal? Belum. Kenapa belum? Karena aturannya ketat. Ya, kalau zakat nafas gampang tidak? Saya yakin adik-adik sudah bayar zakat pribadi. Kayak zakat jiwa, betul nggak? Zakat lebaran itu zakat ya. Kenapa? Ya harus 2,5 kilo. Tapi kalau bayar zakat mal
harus ada syarat yang dilewati. Apa kira-kira syarat zakat mal? Ayo, apa harus ada nih? Nisab. Apa nisab? Ukuran. Apa ukurannya? Bila umat Islam mempunyai 20 keping dinar, baru dia wajib zakat. Terus harus sampai setahun. Memang ini pengetahuan yang baru buat anak-anak sekalian. Harusnya orang tua kita ya, karena sudah punya harta. Tetapi bayar zakat itu nggak gampang seperti bersedekah. Sedekah boleh berapa aja kan? 100 boleh, 2000 boleh, 3000 boleh, 4000 dan kapan saja. Tapi kalau zakat, tidak dulu. Kamu punya nggak emasnya 20 dinar? Kalau nggak punya, ya jangan bicara zakat. Oh ya Pak, saya sudah punya 19 dinar. Boleh zakat nggak itu? Nggak boleh, karena belum sampai nisabnya. Boleh nggak kalau baru 11 bulan? Sudah 20 dinar tapi 11 bulan, boleh nggak? Nggak, karena harus setahun. Berarti itu adalah 12 bulan. Harus sesuai nisab 20 keping dinar dan harus 1 tahun. Pak, kalau saya punya gram emasnya melalui kalung, gelang, cincin nggak dipakai, boleh nggak dizakati? Ya. Kalau kamu punya emas, cincin, kalung, dan gelang sudah sampai 85 gram emas, boleh wajib zakat. Dari mana 85 emas itu? Dari mana? Dari 20 kali 4,25 gram. Oh Pak, saya punya di lorong di laci itu ada sekitar 90 gram emas kalung, nggak dipakai, wajib dizakati dengan plus 1 tahun. Baik, kalau kamu jualan seblak misalnya, laku keras nih, buka cabang, kira-kira alat bayarnya seblak apa emas? Seblak apa emas? Seblak. Betul nggak? Salah. Jadi yang harus bayar adalah pakai emas, walaupun kamu jualannya seblak. Kamu jualan kaos, jualan baju, laris setahun, banyak untungnya. Nah, bukan baju yang alat bayar zakatnya, tetapi emas dan perak. Adapun uang kertas untuk memudahkan, karena realitasnya pakai uang kertas. Baik. Sekarang Islam punya konsep nggak pasar Islam? Punya konsepnya? Apa konsepnya? Pertama, tanah yang dipakai untuk pasar tanah wakaf. Jadi tanah wakaf itu tidak serta-merta hanya untuk pesantren, masjid, ataupun pendidikan, ataupun SMA, tapi juga bisa untuk pasar. Yang kedua, bolehkah rebutan tempat di pasar? Tidak boleh. Coba saya tanya, Anda kalau di masjid, ya, shop di belakang depan, bolehkah Anda membooking tempat itu di belakang imam selamanya? Tidak boleh, kecuali kamunya pernah datang. Tapi kalau membooking tempat itu, shop di depan belakang imam, pas, walaupun kamu telat, tidak boleh disingkirkan orang yang di dalam shop itu. Kenapa? Masjid dibangun di atas tanah wakaf, begitu pasar pun dibangun di atas tanah wakaf. Yang datang duluan silakan tempatin. Kemudian tidak usah permanen bangunannya pasar itu, karena tidak ada pemilikan. Siapa yang datang lebih dulu silakan.
Maka tadi contoh ada pasar di depan ini oleh panitia, itu siapa yang datang duluan di situ tempatnya. Tidak ada batasan oh ini ruangan saya. Karena besok-besok hari sudah berubah. Ketika ada pasar lagi, siapa yang lebih dulu maka di situ datang tempatnya. Dan yang kedua memakai dinar dan dirham. Maksud saya gini, tidak ada monopoli alat tukar. Boleh pakai rupiah, boleh pakai dinar dan dirham, boleh barter. Saya punya baju bagus nih, tapi saya ingin peci kamu yang bagus. Boleh nggak tukeran? Kalau ridho, silahkan. Jadi saya dapat peci, kamu dapat baju. Kebaliknya, dalam sembako, saya punya beras nih dari petani, tapi saya ingin gula, ingin minyak. Ya. Boleh nggak tukaran itu? Boleh, karena sama sesuai dengan keridoannya. Berapa kilo beras dapat dengan berapa liter minyak? Itu pasar Islam. Dan di situ tidak ada barang-barang yang haram. Ya, contoh kasusnya. Anda pedagang muslim, bolehkah Anda mengoplos buku yang jelek sedang bagus dalam satu timbangan? Tidak, yang boleh. Islam itu jelas harusnya. Ini duku bagus, ini duku setengah bagus, ini duku jelek. Harga pun berbeda, itu boleh. Ya, maka penjual harus tahu kalau mau beli duku yang bagus, harganya di sini mahal. Kalau setengah bagus di sini, kalau kurang bagus di sini, itu bukan kesalahan pedagang karena sudah jelas menyampaikan bahwa ini bagus. Dan tidak boleh mencampur adukkan, mengoplos. Tuh. Terus berikutnya adalah kalau Anda pedagang, hadirlah pedagang yang dengan barang yang bermutu, yang komoditasnya bagus, kemudian tepat waktu. Jangan sampai kemudian uangnya sudah masuk kepada kita sebagai pedagang, pesanannya tidak datang-datang. Nah, ini juga nggak boleh. Nabi melarang pedagang yang seperti ini. Nah, itu tentang mengenal kembali dinar dirham dan kudus serta pasar Islam. Ya. Silakan habis ini ada diskusi atau tanya jawab mengenai pasar dinar dirham. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Nah, tapi silahkan dibuka pertanyaan kepada siapapun yang akan bertanya tentang dinar dirham dan kudus serta pasar Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan para santri dan para pengurus yang menyediakan waktu dan tenaganya untuk mendengarkan paparan tentang dinar dirham. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dari dimengerti atau tidak enak. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada mewakili kita hari ini. Materinya cukup lugas dalam menyampaikan ya, dan materi yang disampaikan cukup ringan kan ya. Oke, sekarang kita buka sesi diskusi ya. Maka dari para santri atau dari para guru dan guru yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Yang bertanya? Ya. Silakan angkat tangan. Yang bertanya akan saya kasih dirham. Nah, dikasih dirham. Oke. Pokoknya 3 penanya, saya kasih dirham per orang 1 dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisri Mustafa. Izin Pak mau bertanya. Saya kurang paham atas penjelasan Bapak tentang masalah dirham. Kalau misalkan kita punya dirham 1, itu kan 1 dirhamnya itu
berapa? 78.000. 78.000. 78.000. Sedangkan harga ayamnya itu 30.000. Ya. Gimana cara kembalian kepada pedagang itu? Kayak kita beli cuma satu ayam, sedangkan ayamnya 30.000, otomatis kan kembalinya 48.000. Gimana cara kembalinya? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijawab langsung atau ditaruh dulu? Oke, langsung dijawab ya. Dari pertanyaannya, apakah dapat dijadikan alat transaksi dinar dengan rupiah ya? Apakah bisa? Sah. Ini hadiahnya 1 dirham. Yang nanya kalau ada 3 orang, 3 jelas. Ini Pak. Sekarang saya jawab. 1 dirham yang tadi hadiah itu harga rupiahnya 78.000. Nah, hanya beli 1 kilo yang harganya kalau dari harga itu ya. Dari 78 berarti 35.000 atau 36 sampai bagi 2 gitu. Nah, di Islam itu ada kepingan berikutnya. Nah, yang ini tadi 1 dirham, ada lebih kecil lagi setengah dirham. Nah, ketika 1 dirham itu hanya digunakan setengah, mana kembaliannya? Ya saya kasih yang setengah dirham, lebih kecil daripada yang 1 dirham. Saya punya yang setengah dirham kecil banget. Kecil. Ini setengah dirham. Kalau dibuka ya dari jauh jelas nggak kelihatan. Ya. Tapi ini dirham baru, ya, lebih kecil dari dirham. Ini harganya berarti tinggal bagi 2 saja. 78 dibagi 2 jadi berapa itu? 30, 39 ya? Kalau 38? 78 bagi 2 berapa? 39. Nah, ini jadi saya kembalikan ke kamu setengah dirham. Ini. Nah, ada satu lagi opsi nih. Oh, ternyata yang dipakainya hanya 10.000 dari 78.000. Maka bisa dengan rupiah. Ini setengah dirham 39 plus rupiah berapa plus barang yang dibeli. Itu cara jual. Yang dinar misalnya, ternyata harga kambingnya hanya 2,5 juta. Gimana kembaliannya? Ada kepingan kecil setengah dinar. Jadi kalau harga kambing 2,5 juta, kasih aja yang setengah dinar. Bagaimana harganya 7 juta? Ada lagi seperempat dinar. Nah, ketika gimana kemudian tidak ada jalan? Ya pakai rupiah kembalian. Itu ya bisa dipahami ya pertanyaannya. Ini kepingan setengah dirham. Jadi jawabannya adalah ketika Anda beli ayam yang hanya sekilo harganya sekitar 40, ya baliknya ini jus. Selesai. Gimana kemudian kalau lebih dari ini? Ya tambah rupiah. Selesai. Nah, itu ya mengenai tukar menukar. Karena muamalah itu mudah, tinggal mau atau tidak. Maukah jualanmu saya beli dengan dirham? Tidak. Kalau mau selesai. Kalau enggak ya susah walaupun di mana besok kalau mau. Paham Mas tanya jawab saya? Oke. Yang kedua, apa lagi? 1 dirham saya kasih. Perempuan. Jadi dulu. Coba yang perempuan. Jadi, oke lah, 4 dirham. Jadi perempuan 2, laki-laki 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nana Salmalia dari kelas 6. Izin bertanya Ustaz. Ya. Pada zaman Nabi itu kan badan Nabi kan khalifah. Ya. Khalifah kan menyebar luas kan. Ya. Nah itu kenapa dinar dirham ini hanya berkembang di negara Arab saja? Kenapa nggak di daerah Turki? Turki kan namanya nama dinaran. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini dirhamnya sesuai dengan laporan saya. Dapat hadiah dirham. Islam itu pertama kali tersebar di Arab, Makkah dan Madinah, dan pernah menciptakan dirham pertama kali di masa Sayyidina Utsman. Pola pikirnya adalah ide Sayyidina Umar bin Khattab, tapi dicetak oleh masa Utsman. Kemudian dinar itu dicetak pada masa Bani Umayyah. Nah, setelah itu uang dinar dirham itu menyeruak ke seluruh dunia yang ada umat Islamnya. Bahkan sesampainya Bani Umayyah selesai, maka Bani Abbasiyah pun mencetak dinar dirhamnya. Turki Utsmaniyah pun mencetak dinar dirhamnya. Bahkan kerajaan-kerajaan Nusantara, Islam Nusantara itu mencetak dinar dirhamnya. Saya masih mengoleksi 4 koin dinar Aceh Darussalam. Kerajaan Islam Aceh Darussalam, koinnya saya punya 4, itu bertandakan raja-raja dahulu. Ini menandakan bahwa pengaruh Islam di Nusantara dalam konteks dinar dirham sangat kuat. Bahkan Cirebon sendiri, tadi sesuai dengan Sultan, itu ketika Sultan Gunungjati sedang berdakwah kemana-mana, maka imamnya diganti oleh anaknya, Pangeran Bratakelana atau Pangeran Jayakelana, saya lupa satu hari. Kemudian anaknya dia mengimami sebuah sholatnya waktu sujud itu dalam membangun. Tuh, jadi sebagaimana seorang dai yang syariat, sujudnya cukup 5 menit misalnya, tapi ini sujudnya sampai 3 hari. Apakah bingung makmumnya? Karena dia sedang berkholwat dengan Allah, tapi kholwatnya di luar batas, sujudnya sampai 3 hari. Maka kemudian dilaporkan kepada Sunan Gunung Jati, Sunan Jati memfatwakan bunuh dia. Tapi kata ulama-ulama satu, ya Kanjeng jangan dibunuhlah katanya. Ada keringanan diat saja. Artinya mengganti kejahatan tanda petik, ya, karena sujudnya 3 hari dengan menimbang badannya berapa kilo dan diganti dengan dinar, dibagikan kepada rakyat miskin. Itu berarti ada dalam fikih Nusantara. Jadi setiap kerajaan di mana kita sendiri, di mana sendiri gitu, ya. Bahkan ditemukan dinar dirham dinasti Abbasiyah yang lalu lalang ke Nusantara di daerah Sumatera, pantai Sumatera Timur, di Medan. Tapi jauh dari Medan, tapi masih dalam Sumatera Utara. Ada koin-koin yang dinar dirham dari Abbasiyah sampai ke sini. Nah, jadi semuanya menyeruak ke seluruh negeri sesuai dengan kerajaannya masing-masing. Cirebon aja bikin, Aceh bikin, Turki bikin. Ya, karena kewajiban Khalifah, Sultan, Amir adalah mengotorisasi percetakan dinar dan dirham. Kemudian mengawasi timbangan. Yang ketiga adalah apalagi memberikan makan orang miskin. Paham yang bertanya? Mana bertanya? Bisa dipahami? Ya. Baik. Yang perempuan ada lagi? Ya, boleh. Maju sini. Nanti yang terakhir laki-laki ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nama dari mana? Perkenalkan, saya Tasya Syahirani Rahman, biasa dipanggil Tasya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak mempresentasikan tentang konsep dirham dan dinar, terus direalisasikan dengan uang yang kita pakai itu uang kertas. Tapi saya belum bisa paham gimana caranya kita bisa merealisasikan dinar dan dirham di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya mau bertanya, kira-kira usaha apa yang telah dilakukan untuk melancarkan program ini, Pak? Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, ini hadiahnya.
atau keping dirham. Jawabannya apa? Apa usaha kita untuk mensosialisasikan dinar dirham? Ya diantaranya dengan cara begini. Ya kemudian langsung praktek ada pasar. Ya. Pertama adalah bahwa pengetahuan kita tentang muamalah yang tadi saya katakan beserta dinar dirhamnya adalah bagian dari ajaran Islam. Dan kita perlu taat kepada dinar dan dirham. Jadi intinya simpel saja, mau gelem beli karo dirham tuku beras. Kang beras gelem beli di tuku harus ditukar karo dirham. Bakal gelem selesai urusan. Ya. Nah, menuju mau itu harus ada pendidikan. Menuju mau menerima dirham harus ada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu tidak ada, maka boro-boro mau menerima. Kadang-kadang ya sudah dapat pengetahuan pun nggak mau menerima dirham sebagai alat tukar. Kenapa? Di mana nanti mau jualnya nanti? Di mana mau belinya nanti? Baik. Itu jawabannya ya. Jadi ketaatan kepada Allah itulah jalan yang paling mudah untuk menerima dinar dirham sebagai alat tukar. Dan menuju ketaatan harus ada transformasi keilmuan, transformasi pemahaman, dan saat ini adalah bagian dari transformasi keilmuan. Ya, oke. Paham ya yang bertanya tadi? Oke. Yang terakhir, yang putra. Ya itu tadi yang sudah duluan. Perkenalkan, nama saya Dapat. Ya. Saya ingin bertanya tentang dirham ini. Ya. Kan setiap daerah itu membuat dirham. Setiap kerajaan lah, setiap sultan ya. Nah, ya. Apakah misalnya saya orang Cirebon harus pakai dinar Cirebon, terus ke Aceh memakai dinar Cirebon, tapi harusnya pakai dinar Aceh. Maka apakah dinar atau dirham itu setiap daerah harus pakai daerahnya tersendiri atau daerah lain juga bisa? Gitu. Ya. Baik. Cukup? Dari pertanyaan kedua? Nggak ada? Atau cukup? Atau satu lagi? Boleh lagi? Ya boleh. Semakin berat dirham atau dinar itu membuat semakin mahal, dan paling berat paling seberapa? Baik. Bagus nih. Bagus. Ini hadiahnya. Anda baru tahu bahwa pertanyaan itu setengah ilmu. Ya, melalui dia bertanya kepada saya, maka saya bisa membalas atau menjawab yang intinya adalah perluasan pemahaman Anda terhadap dinar dirham. Kalau dia aja, ya selesai tadi, ya nggak ada dari yang dua putri tadi, dari satu lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, maka selesai urusan. Maka lagi-lagi pertanyaan itu penting sebagai nisful ilmi, setengah ilmu, dan saya dalam hal ini melengkapinya. Nah, jawabannya adalah pertama, bisakah kerajaan Islam Cirebon ya mencetak dinar dirhamnya? Apakah laku di Aceh? Laku. Kenapa? Dari emas dan perak. Aceh juga menciptakan emas dan perak, emas dan dirham di Cirebon, yang laku karena bahan bakunya emas dan perak. Nah, yang terbaru nih yang baru, dinar Cirebon, dirham Cirebon laku nggak di Malaysia yang komunitas? Laku, karena bahannya sama, bahan bakunya ada, karena beda cetakannya saja. Sama dulu, misalkan dinar dirham Abbasiyah itu laku di Nusantara. Kenapa? Bahan bakunya emas dan perak. Ditemukan itu berkeping-keping dinar dirham, ditemukan dari dasar lautan, dari dasar tanah ada dinar dan dirham. Abbasiyah loh, Baghdad
ke Indonesia laku karena bahan bakunya apa? Emas dan perak. Juga ditemukan emas dan perak Turki. Berarti Turki itu sampai ke sini. Laku nggak? Ya laku. Paham ya? Satu. Nomor dua, ini bagus tuh nanya-nanya. Jadi di Islam ini sangat adil untuk jadi hak. 1 dinar itu berapa tadi? 4,25 gram emas, betul? Kalau 2 dinar ditambah lagi emasnya itu menjadi 8,5 dirham. Dinar, maaf. Jadi semakin tinggi nilainya dinar, semakin banyak bahan bakunya dan semakin gede. Ya, semakin gede. Contohkan ini, saya punya kasus dirham ya, biar Anda tahu. Dinar, emas. Ini kalau mau menjadi 2 dinar harus ditambah bahan bakunya, jadi 8,5 gram emas. Nah, adil kan? Semakin banyak makin banyak bahan bakunya, maka semakin tinggi nilainya. Saya mencontohkan hanya dinar karena saya belum punya yang setengah dinar. Ada yang seperempat dinar terjual kemarin oleh orang yang butuh setengah dinar. Ada seperempat dinar. Nah, tapi mau saya contohkan yang dirham. Nah, tadi yang ada yang pegang adalah 1 dirham. Kecil kan ukurannya? Nah, ini ada yang 2 dirham, lebih besar. Ya. Nah, ada 5 dirham, lebih gede lagi. Itu gede kan? Nah, yang Anda pegang tadi 1 dan kecil. Nah, naik kemudian 2 dirham, berarti ditambah bahan bakunya menjadi berapa? Hampir 6 gram perak murni. Nah, ketika menjadi 5 dirham, ya kali saja 3 dirham kali 5, berarti 18 gram ada di sini. Oh, gede tuh. Ya, dibandingkan ini kecil. Apalagi yang setengah dirham tadi kecil banget. Nah, itulah keadilan. Saya tanya kepada Anda nih, maaf, lagi-lagi saya tidak dalam rangka mengolok-olok uang kertas, tidak. Maksudnya rupiah, karena kalau ada ringgit, saya mau ringgit contohnya. Kalau ada ringgit, yang punya real, saya mau contohkan. Ini berapa? 2.000. Ini 2.000 ini hampir kasta terendah, hampir ya. Karena ada lagi kasta rendah yang warna agak kuning gitu ya. Ini 2.000. Oke, 2.000. Karena kalau mau jadi 5.000 bagaimana? Cukup ganti warna dan ganti gambar orang. Ya kan? Jadi dari 2.000 cukup dengan ganti 2-nya jadi 5.000. Ganti warnanya, ganti orangnya. Betul? Nah, mana modalnya? Sama, kertasnya sama, beda warna doang. Oke, naik menjadi 10.000. Yang 5.000 M-nya apa? 5.000-an ganti 10.000 dollar 4. Betul? Nah, naik lagi menjadi 20.000. Satunya dibuang ganti 2, jadi 20.000 sampai dengan 100.000. Modelnya bila coba ini. Modal mau 1.500. Jadi kertas dari mulai kasta terendah 1.000 sampai kasta tertinggi 100.000, modalnya mau 1.500 sampai 2.000. Karena nggak ada backupan emas, nggak ada. Sejak tahun 70-an backupan emas yang membackup uang kertas sudah nggak ada. Jadi Anda punya 100.000 itu dari mana? Berangkat dari 100.000 mau besar 100.000. Anda kalau di dompet Anda warnanya merah semua, oh bisa hidup di Indonesia. Ke hotel bergaya karena uangnya merah semua. Coba kalau uangnya kayak begini semua, berarti ke hotel, ke kafe, berarti enggak? Yang begini berarti ke kafe, mikir-mikir. Di sini
dibandingkan kafe, pikir-pikir kan warteg sama sebelah, ya kan? Nah, ini palingnya beli kopi apalah di kafe, tapi ini masih belum berani kalau bawa ini aja itu, betul? Tapi kalau bawa si merah, berani. Jangan bakso, jangan berdua sama calon istri, gitu kan? Berani. Nah, ini bedanya. Padahal sama-sama uang tas. Nah, kalau ini ada di dompet Anda 10 aja, sudah raja dunia. Artinya PD. Tapi kalau yang ada di sini, adanya ini di dompet Anda, pulang jalan berani katakan ngorong karena duitnya ngorongnya. Tapi kalau ini satu, ini 10.000 apa? 10 uang merah, Masya Allah bisa mana-mana. Apalagi kalau diganti dengan dolar. Apalagi kalau di dompetmu dolar atau euro, wis lebih bergaya lagi. Ini aja bergaya, apalagi kalau dolar. Bandingkan dolar satu, ininya 16.000. Kalau Anda bawa 100 dolar berapa? 1.600.000 sama 16 juta. 16 juta. Atau saudara bisa maaf, 100 dolar itu kira-kira 1.600.000. Dalam satu dompet itu ada dolar 100 dolar. Wah, udah nggak ada lawan, gitu ya. Ada lawan. Tapi kalau uangnya yang warna abu-abu tadi, kita contoh kasus dari kasta. Mohon maaf, tidak maksud mengolok rupiah, tapi inilah fakta. Kalau ada ringgit akan silakan. Karena ringgit kan, saya punya, ada yang rupiah. Ini makna dari uang kertas karena memang kita hidup di masa keempat, menggantikan seluruh kebiasaan di jabat kesultanan. Jadi menjadi uang kertas. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih atas segala pertanyaan dari kawan-kawan santri. Bisa dipahami ya penjelasan Bapak, walaupun mungkin masih ada hal yang berbeda bisa ditanyakan di luar sana dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nanti gua atau niatan? Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Sepengetahuan saya, mata uang dinar berada di negara Yordania, yaitu negara Syam di dekat Palestina. Dan sepengetahuan saya di sana di Yordania mata uang dinar ada yang berupa kertas. Itu bagaimana pendapat antum? Apakah sama dengan tukar yang koin? Apa lebih tinggi atau lebih rendah? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus buat penanya. Ini bagus pertanyaannya. Memang ada nama mata uang dinar dan dirham di Yordania ya. Tetapi itu terbuat dari kertas, sama seperti yang tadi saya tonjolkan tadi. Tapi memang kitanya rupiah. Nah, yang dimaksud dinar dirham adalah uang koin emas dan uang koin perak, dan tetap harganya pasti di bawah dinar emas dan dirham perak. Ya, jadi dinar tapi kertas ya sama dengan kita, sama dengan real. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kita adalah bila dinar itu yang emas, bila dirhamnya yang perak. Itu maksud yang benar dari persoalan ini, bukan persoalan dinar yang berkertas atau dirham yang berkertas. Itu sama dengan uang kertas yang kita miliki. Terima kasih pertanyaan. Ini kenang-kenangan dirham buat Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah ya. Bagaimana teman-teman santri, apakah benar dipahami? Ada yang mau pakai dirham dan dinar?
Ada yang mempunyai? Ada yang mempunyai? Beri. Ya, mudah-mudahan nanti kamu bisa memberikan mahar ke calon istrimu dinar. 5 dinar misalnya mahar sama para sebutkan istrimu ke sana. Atau yang perempuan nanti minta maharnya kepada suaminya dengan dinar. 1 dinar ada 5 juta. Kalau 5 dinar 25 untuk mahar bersama. Nah, jadi sekarang ini benar nikah maharnya itu jangan sebutkan alat sholat dibayar tunai. Dan itu. Jadi kalau bicara azas filosofis benar alat sholat juga tunai, tetapi dalam konteks mahar harus bersifat materi. Kenapa? Alat sholat kalau sudah dipakai berjaya nggak harganya? Tidak. Walaupun Anda beli alat sholat untuk mahar istri harus 1 juta, pas dipakai oleh istrimu dijual laku nggak 1 juta, nggak laku. Karena maknanya filosofis. Oleh karena itu nanti maharnya adalah kalung atau dinar 5 dinar. Berapa gram tuh? 4 kali 5 20 gram tambah 25 nya sekitar 21 gram. Atau kalung 25 gram boleh. Nah, itu makna daripada mahar. Ini ustaz-ustaz yang mau nikah, ya, nanti maharnya jangan alat sholat dibayar tunai, tapi 5 gram 5 dinar, gitu. Ya, kemudian kalau perlu apalagi yang kita membahagiakan, meskipun demikian wanitanya tidak memberatkan calon suaminya, tapi harus bermateri, jangan berfilosofis. Baik, oke, telah selesai kita ya di pembicaraan. Kita simak materi yang beliau sampaikan ya, Bapak Dr. Zainal Mas Budi MA. Ya, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan singkatnya bahwasanya Dinda dan Dirham nilainya tetap sama dari zaman kekhalifahan sampai dengan sekarang ya. Dan nilai daripada Dinda dan Dirham itu bergantung pada berat Dinda dan Dirham itu tersendiri ya. Nah ini dan Dinda Dirham dapat dipakai di setiap daerah dengan syarat yaitu ridho tadi ya, mau atau enggak gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya simpulkan dari materi siang hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan memberikan 30 keping dirham sebagai zakat dari orang-orang kaya yang diberikan kepada 8 asnaf, di 8 kelompok: fakir miskin, amil, ya, kemudian berhutang, ya, kemudian fisabilillah dan musafir. Insyaallah Ustadz Suhendi sudah menyiapkan. Saya serahkan sepenuhnya kepada pondok. Kepada siapa akan saya serahkan dari 30 keping dirhamnya itu. Dan uang ini silakan digunakan apa yang ada di sana. Kalau misalnya tidak ada yang diinginkan dan terbatas pedagangnya, maka disimpan saja, karena itu akan laku di mana pas nanti ada, jadi tidak akan susut harganya. Jadi kami sudah mendapatkan dirham dari orang-orang kaya, Musaki yang saya dibagikan. Anda masih punya ini, insya Allah ini lakunya panjang. Ini sangat baru sekali, masih berprinsip dirhamnya perak. Ya.
Oke, baik, nanti bisa ditemani Ustaz Hendy. Dua, tiga, empat, lima, belas. Iya, belum. Rusia nggak apa-apa ya. Ini apa aja? Ini ada ini kambing, kopi, atas modal. Ya, terima kasih. Ya. Kopi kalian ambil dirham. Tapi kalau mereka pulang nanti ada nanti ada ya. Mau beli? Jadi 2 dirham. Berapa? Itu sekitar 80-60. Tadi dirhamnya nggak dibandarin. Oh, oke. Belum. Bisa cerita. Dapat 8. Mau besok gimana? Bisa nggak mau tuh, Pak? Kalian ada pemeriksaan. Itu kota berapa? Itu tuh nyapain nggak perlu ini. Aku ketinggalan nih, Pak. Apa ya plastik? Apa? Plastik. Mangga yang mau potong mangga silakan. Berapa? Ada lagi, Pak? Itu dengan bebasan tanah lagi tuh. Amin. Lagi bangun masjid, Sultan bangun masjid ya. Oh ya. Ya, Bagi Sultan saya Ini masih banyak lahan kosong kan banyak ya. Banyak untuk sore itu masih butuh 3 hektar ada nggak? ya kita kosong ya. Ya, satu lah. Dari makanya segini. Mungkin masih datang asal.
Monggo ada senjata, ada cuangki, ada produk kayak ini, camilan di sana. Yo. Itu tongkat-tongkat itu ada sisa buat berantem kopi herba. Iya. Boleh. Aduh panco boleh? Aduh panco lawan saya menang nggak?